Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin mencoba untuk membahas soal-soal latihan mengenai integral dengan cara substitusi sederhana. Kita langsung aja bahas pada soal yang pertama. Tentukanlah integral x kuadrat ditambah 4 pangkat 10 x dx. Nah, ciri khas pada aturan integral substitusi, yang pertama adalah pasti fungsinya itu ada dua. Pasti dari integrannya, integran itu adalah fungsi yang akan diintegralkan ya. Fungsi yang akan diintegralkan. Itu pasti punya dua fungsi atau dua bagian. Nah, pada contoh soal ini itu ada dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah x kuadrat ditambah 4. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah x. Nah, ini ciri khas yang pertama. Ciri khas yang kedua itu adalah salah satu bagian itu merupakan turunan dari bagian yang lain. Ya, salah satu bagian itu merupakan turunan dari bagian yang lain. Tidak selalu persis sama, tapi setidaknya memuat variabel yang sama. Contohnya pada soal ini, x kuadrat ditambah 4 itu merupakan turunan dari x. Kenapa? Karena turunan dari x kuadrat ditambah 4 itu adalah 2x. 2x ini sama dengan x. Tidak sama tapi sepadan. Setidaknya sama-sama memuat x ya. Kita bisa mengabaikan angka 2-nya di sini. Jadi setidaknya memuat variabel yang sama. Turunan dari salah satu bagiannya itu merupakan bagian yang lain. Sama dengan bagian yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa kita langsung bahas aja untuk contoh soalnya. Integral x kuadrat plus 4 pangkat 10 x dx. Kita misalkan ini dengan variabel yang lain, yaitu u ya. Karena ciri khas dari integral aturan ini itu adalah mengubah atau mengganti variabelnya dengan variabel yang lain agar diperoleh bentuk yang lebih sederhana, agar didapatkan bentuk yang lebih simpel. Maka kita bisa memisalkan dengan variabel yang lain, katakanlah ini sebagai U. Pertanyaannya kenapa sih yang dimisalkan itu adalah X kuadrat plus 4? Kok bukan X? Kenapa? Karena U ini nanti akan kita cari nilai turunannya. Dan turunannya itu adalah sepadan dengan bagian yang lain, yaitu dalam hal ini adalah X. Sepadan atau sama. Turunan dari X kuadrat plus 4 adalah 2X. Sama-sama memuat variabel yang sama. Ini X, ini pun juga X. Oleh karena itu yang kita turunkan harus yang di dalam pangkat. Dalam hal ini adalah X kuadrat ditambah 4. Ya. Jadi kita memisalkan U itu sama dengan X kuadrat ditambah 4. Pangkatnya yang di sini tidak perlu kita tulis ya. Kemudian, karena X kuadrat plus 4 ini sudah kita misalkan dengan U, sekarang yang belum kita misalkan adalah X dx. Nah, kalau ini sudah kita ganti dengan U, artinya kan U pangkat 10 ya. Berarti X dx ini itu nanti kita ubah juga ke dalam variabel U. Bukan dalam bentuk variabel X. Gimana caranya? Menggunakan turunan dari yang kita misalkan ini. Jadi ini kita turunkan. Berapa hasil turunannya? Yaitu du dibagi dx sama dengan turunannya adalah 2x. Kita bikin ini agar menjadi sama dengan x dx. Agar menjadi x dx sama dengan. Caranya adalah ya udah kita tinggal kalikan silang aja. Berarti du sama dengan 2x dx. Berarti x dx-nya adalah du dibagi dengan 2. Ya, ini pindah ke sini ya. Sehingga x dx sama dengan du per 2. Nah, nilai x dx inilah nanti yang akan kita substitusikan ke sini. Menggantikan x dx yang di soal lama. Jadi nanti x dx-nya akan kita ganti dengan du per 2. Sehingga nanti variabelnya akan dalam bentuk variabel u. Tidak lagi dalam bentuk variabel x ya. Karena tujuan dari metode ini itu untuk mengganti dengan variabel yang lebih sederhana. Sehingga bentuk integralnya bisa diselesaikan dengan mudah. Itu ya.
Coba kita bahas. Jadi yang tadi kita dapatkan itu adalah integral, soalnya itu adalah kita tulis dulu x kuadrat plus 4 pangkat 10, kemudian x dx. Nah, tadi kita memisalkan bahwa x kuadrat plus 4 itu sama dengan u. Berarti kita ganti dengan integral u pangkat 10. Lalu di sini x dx-nya kita ganti dengan yang kita dapatkan tadi, yaitu du dibagi dengan 2. Nah, seperti ini. Kemudian, 2 ini atau setengah ya, karena kan du per 2 itu kan setengah, bisa kita keluarkan. Karena dia adalah suatu konstanta. Setengah u pangkat 10 du. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan sifat teorema aturan pangkat, yaitu sama dengan setengah u pangkat 10 ditambah 1 dibagi 10 tambah 1 ditambah dengan konstanta. Sama dengan setengah U pangkat 11 dibagi 11 ditambah C sama dengan U pangkat 11 dibagi 22 ditambah C. Nah, kembalikan lagi ke yang kita misalkan tadi. Di sini hasilnya masih dalam bentuk U. Ada variabel U-nya. Nah, U di sini kita ganti ke yang kita misalkan tadi, yaitu X kuadrat ditambah 4. Berarti hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4 pangkat 11 dibagi 22 ditambah C. Inilah hasil untuk integral yang pertama. Nah, sebenarnya untuk aturan substitusi itu punya cara cepat ya, di mana cara cepat ini hanya bisa dilakukan oleh soal-soal yang bisa dikerjakan dengan aturan substitusi. Kalau aturan yang lain kayak parsial nggak bisa. Ya, jadi ini hanya cara cepat untuk aturan substitusi. Cara cepatnya ya, perhatikan. Jadi kalau kita punya integral x kuadrat ditambah 4 pangkat 10 x dx. Nah, seharusnya penulisan dx di sini itu adalah dibagi dengan turunan dari x. Karena dx ini adalah turunan terhadap x dibagi dengan turunan dari x, yaitu 1. Namun karena 1 di sini, maka ini tidak perlu dituliskan. Jadi bentuknya hanya dalam bentuk seperti ini. Nah, nanti cara cepatnya kita bisa mengganti D-nya ini dengan yang kita misalkan tadi, yaitu U. Ya, yang kita misalkan dengan U tadi, yaitu adalah X kuadrat ditambah 4. Kemudian dibagi dengan turunannya. Coba kita kerjakan. Jadi ini sama dengan integral dari x kuadrat ditambah 4 pangkat 10 dikali x. Nah, D-nya ini kita ganti dengan salah satu bagian, yaitu x kuadrat ditambah 4. Nah, karena kita ganti D-nya dengan x kuadrat plus 4, maka harus kita bagi dengan turunannya. Berapa turunan dari x kuadrat plus 4? Yaitu 2x. Nah, ini bisa kita eliminasi. Ya. Nah, itulah kegunaan dari cara cepat ini. Pasti salah satu bagian itu pasti bisa mengeliminasi bagian yang lain. Turunan dari salah satu bagian pasti bisa menghilangkan atau mengeliminasi bagian yang lain ya. Ini kalau kita gunakan cara cepat. Jadi turunan yang ada di sini, bagian yang sebelah kiri, x kuadrat plus 4 itu pasti bisa mengeliminasi bagian yang lainnya, yaitu x. Ini contohnya ya. Jadi x kita coret dengan x yang di bawahnya. Nah, dari sini berarti bisa kita tulis lagi menjadi integral. Ini kan dibagi 2 ya. Berarti kan setengah. Kita taruh luar setengahnya. Tinggal x kuadrat ditambah 4 pangkat 10. D-nya adalah x kuadrat ditambah 4. Nah, seperti ini. Nah, biar tidak bingung kalian, maka kita bisa memisalkan ini sebagai U. X kuadrat plus 4 kita misalkan sebagai U, maka yang di sini pun juga harus kita misalkan sebagai U juga. Ya, biar tidak bingung. Maka hasilnya adalah setengah integral U pangkat 10 DU. Nah, berarti ini bisa kita kerjakan dengan cara biasa ya, dengan teorema aturan pangkat. Hasilnya adalah setengah
U pangkat 11 dibagi dengan 11 ditambah C. Atau kita tulis sebelah sini ya. U pangkat 11 dibagi 22 ditambah C. Nah, U-nya tadi yang kita misalkan apa? Yaitu X kuadrat ditambah 4. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah 4 pangkat 11 dibagi 22 ditambah C. Hasil ini sama dengan hasil yang tadi, yaitu yang ini. Ya. Jadi cara cepat ini kita tidak perlu memisalkan dengan variabel yang lain sebenarnya. Kita hanya perlu mencari salah satu turunan dari bagian yang lain pasti merupakan apa ya? Pasti bisa mengeliminasi atau menghilangkan bagian yang lainnya. Salah satu dari bagian turunannya itu pasti bisa menghilangkan atau mengeliminasi bagian yang lainnya. Yaitu contohnya pada soal yang tadi, turunan dari X kuadrat plus 4 yaitu sama dengan 2X. 2X-nya ada di bawah sini. Itu pasti bisa mengeliminasi bagian yang lain, yaitu dalam hal ini adalah X. Jadi X-nya kita coret, di sini juga kita coret X-nya. Kira-kira begitu ya untuk cara cepat aturan substitusi. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal kedua tentang integral trigonometri ya. Integral sin pangkat 10x cos x dx. Oke, integral sin pangkat 10x ini artinya sin pangkat 10x itu sama aja dengan sin x dipangkatkan 10 ya. Itu sama aja dengan ini. Jadi jangan bingung dalam memahami sin pangkat 10x. Nah, berarti dalam hal ini yang kita misalkan sebagai U itu adalah sin X. Karena dia yang dipangkatkan, yang punya pangkat. Berarti yang di dalam pangkat adalah sin X-nya. Artinya sin X ini yang kita misalkan dengan U. Gitu ya. Berarti kita misalkan U itu sama dengan sin X. Kemudian, yang belum kita misalkan adalah cos X dx. Ini bisa kita ganti nanti dengan cara menurunkan U sama dengan sin X. Yaitu kita turunkan menjadi du dibagi dx sama dengan apa turunan sin X? Yaitu cos X. Nah, sehingga dari sini du itu sama dengan cos X dx. Nah, berarti cos X dx ini akan kita ganti yang di sini dengan du. Ya, ini kan du sama dengan cos X dx. Berarti cos X dx yang di sini bisa kita ganti dengan du. Gampang ya? Jadi sekarang tinggal integral. Oke, kita tulis dulu aja soalnya. Sin pangkat 10x cos X dx sama dengan. Nah, tadi sinnya itu sudah kita misalkan dengan U. Berarti ini sama dengan U pangkat 10. Sedangkan cos X dx itu sama dengan du. Berarti U pangkat 10 du. Nah, berarti gimana nih? Ya udah kita tinggal integralkan dengan cara biasa ya. Yaitu U pangkat 10 tambah 1 dibagi 10 tambah 1 ditambah dengan konstanta. Sama dengan U pangkat 11 dibagi 11 ditambah C. U-nya itu berapa tadi? U-nya kita misalkan adalah dengan sin X. Berarti kita kembalikan ke sin X. Yaitu sin 11. X dibagi 11 ditambah dengan C. Ini hasil untuk integral yang nomor 2. Ya, yang ini ya. Nah, ini untuk menggunakan aturan substitusi dengan memisalkan dengan variabel U. Gimana cara cepatnya? Nah, cara cepatnya, sekali lagi saya ingatkan ya bahwa cara cepat ini hanya bisa dilakukan ketika integralnya bisa diselesaikan dengan cara metode substitusi. Kalau dia tidak bisa dikerjakan dengan metode substitusi, maka dia tidak bisa dikerjakan pakai cara cepat seperti ini. Ya, langsung aja sin pangkat 10x cos x. Ini kan dx. D-nya itu kita ganti terhadap sin x. Kenapa? Karena sin x ini nanti turunannya yaitu cos x bisa mengeliminasi bagian yang lain yaitu cos x yang di sini. Nah, seperti itu.
Nah, jadi sekarang tinggal integral sin pangkat 10x d sin x. Biar tidak bingung, ya udah kita misalin aja dengan variabel, yaitu dengan u. Sin x sebagai u, sin x yang di sini pun juga sebagai u. Sehingga menjadi u pangkat 10 du. Sehingga bisa kita tulis sama dengan u pangkat 11 dibagi 11 ditambah c ya. Sama dengan u-nya berapa tadi? U-nya adalah sin x, berarti sin pangkat 11x dibagi 11 ditambah c ya. Ini untuk cara cepatnya. Jadi kira-kira gitu untuk contoh soal yang nomor 2. Oke, kita punya contoh soal yang nomor 3 di sini. Tentukanlah integral t dikali akar t kuadrat min 4 dt. Oke, kita langsung aja pakai cara cepat ya. Cara cepat. Kenapa bisa pakai cara cepat? Karena soal ini itu bisa dikerjakan dengan cara aturan substitusi. Jadi kita bisa menggunakan cara cepat untuk aturan substitusi. Integral T dikali akar T kuadrat min 4 dt. Nah, perhatikan nih. Di sini udah jelas bahwa salah satu bagian, yaitu bagian yang di sini, itu ternyata turunannya sepadan dengan bagian yang lain, yaitu T. Jadi bisa kita misalkan nanti U-nya itu adalah T kuadrat min 4. Itu kalau kita gunakan cara yang biasa, seperti yang ada pada soal di sini. Pada pembahasannya dijelaskan bahwa pemisalannya itu U sama dengan T kuadrat min 4. Nah, kita tidak perlu menggunakan itu ya. Kita langsung aja integral T akar T kuadrat min 4. Nah, ini dt-nya kita ganti dengan dt kuadrat min 4. Jadi dibagi dengan turunan dari T kuadrat min 4, yaitu 2T. Sehingga bagian T ini akan otomatis tereliminasi ya. Akan otomatis bisa kita coret. Sehingga menjadi, ini ada setengah di sini. Setengah integral dari T akar T kuadrat min 4. Ini bisa kita ganti dengan T kuadrat min 4 pangkat setengah. Terhadap dt kuadrat min 4. Nah, ini bisa kita ganti ya dengan U. Biar mudah, biar nggak bingung nanti dalam mengintegralkan. Jadi setengah, U pangkat setengah du. Nah, ini bisa langsung kita kerjakan nih integralnya. Berarti setengah, integral U pangkat setengah du berapa? Berarti U pangkat setengah ditambah 1 dibagi setengah tambah 1 ditambah konstanta ya. Sama dengan setengah dikali U tambah setengah plus 1, itu 3/2 dibagi 3/2 ditambah konstanta. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 dikali 2/3 dikali U pangkat 3/2 plus C. Ini coret sehingga menjadi 1/3 dari U pangkat 3/2 ditambah C. U-nya apa tadi? U-nya adalah yang ini, T kuadrat min 4. Berarti bisa kita ganti U-nya dengan T kuadrat min 4 pangkat 3/2 ditambah konstanta. Atau bentuk pangkatnya ini bisa kita ubah juga menjadi akar T kuadrat min 4 pangkat 3 ditambah C. Ya, kira-kira begitu untuk cara cepatnya. Saya kira masih cukup gampang ya mengenai soal-soal dari integral substitusi. Oke, kita punya contoh yang lain di sini. Tentukanlah integral x cos x kuadrat dx. Integral x cos x kuadrat dx. Oke, kita pakai cara cepat ya, yaitu x cos x kuadrat. Nah, dx-nya kita ganti dengan x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Karena turunannya itu adalah 2x, bisa mengeliminasi bagian yang lainnya. Gitu ya. Bisa mengeliminasi bagian yang lainnya.
Sehingga sekarang menyisakan di sini ada setengah integral cos x kuadrat dx kuadrat. Nah, biar nggak bingung, ini kita ganti dengan U. Sehingga menjadi setengah integral cos U du. Nah, apa integral cos U? Yaitu sin U. Ya, ditambah dengan C. U-nya tadi adalah x kuadrat, berarti setengah sin x kuadrat ditambah C. Ya. Jadi itu hasil untuk integralnya. Masih gampang juga ya. Nah, kemudian kita punya contoh soal yang lainnya. Ini masih berkaitan dengan trigonometri. Kita punya soal integral x dibagi cos kuadrat x kuadrat dx. Nah, x-nya kita ganti aja langsung dengan x kuadrat. Kenapa? Karena turunannya itu adalah 2x, bisa mengeliminasi bagian yang lainnya, yaitu x yang di atas. Jadi, di sini ada setengah integral 1 dibagi cos kuadrat x kuadrat dx kuadrat. Nah, x kuadratnya ini kita misalkan sebagai u. Maka menjadi setengah integral 1 dibagi cos kuadrat u dikali du. Nah, kebalikan dari cos kuadrat u itu adalah sekan. Setengah integral sekan kuadrat u du. Kita tahu ya bahwa turunan dari tangen x itu adalah sekan kuadrat x. Jadi untuk sekan kuadrat integralnya adalah tangen. Jadi ini sama dengan setengah tangen u ditambah c ya. Kemudian u-nya tadi adalah x kuadrat. Kita ganti dengan x kuadrat setengah tangen x kuadrat ditambah c. Gitu ya. Jadi kita sudah menyelesaikan pembahasan soal nomor berapa ini ya? Nomor 5 guys. Udah sampai nomor 5 kita. Nah, di sini ada beberapa integral dari beberapa fungsi. Yang pertama adalah integral 1 per x dx sama dengan ln x plus c. Kok bisa kayak gini? Ya karena turunan dari ln x itu sama dengan 1 per x ya. Tetapi kalau saya ubah, misalkan integralnya adalah 1 per x. Saya kasih pangkat 2 di sini. Dx. Gimana cara mengerjakannya? Nah, berarti cara mengerjakannya itu adalah kita ubah bentuknya. Ini menjadi bentuk, ini kan masih dalam bentuk pecahan ya. Kita ubah agar dia tidak dalam bentuk pecahan. Gimana caranya? Naikin ke atas. X pangkat 2 ini kita pindah ke atas sehingga menjadi X pangkat min 2 ya. Dx. Karena kita tahu bahwa kalau kita punya 1 dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat min 3. Jadi kalau kita punya 1 per X pangkat 2 sama dengan X pangkat min 2. Nah ini bisa langsung kita kerjakan dengan cara biasa ya. Yaitu X pangkat min 2 ditambah 1 dibagi min 2 ditambah 1 ditambah konstanta sama dengan X pangkat min 1 dibagi min 1 tambah C sama dengan min 1 per X ya ditambah konstanta. Gitu ya. Lalu yang nomor 2 di sini itu ada integral untuk E pangkat X dx sama dengan E pangkat X itu sendiri ya. Jadi integral E pangkat X dx itu sama dengan E pangkat X itu sendiri ditambah dengan konstanta tentunya. Tetapi gimana kalau saya ganti soalnya menjadi integral E pangkat 2x dx? Gimana jadi? Maka tentu di sini harus kita ganti juga x-nya yaitu dengan 2x. Yaitu integral E pangkat 2x, D-nya harus kita ganti juga dengan 2x. Kalau di sini x, di sini D-nya x, maka kalau di sini 2x, di sini pun harus juga 2x. Maka kita ganti seperti ini. Ini 2x, yang di sini pun juga harus 2x. Otomatis harus kita bagi dengan turunan dari 2x, yaitu 2. Maka menjadi setengah integral E pangkat 2x D 2x.
Biar nggak bingung, maka 2x-nya kita ganti dengan U. Sehingga menjadi setengah integral E pangkat U du. Berapa integralnya? Ya udah, sama aja dengan yang tadi, integral E pangkat U ditambah C. U-nya apa tadi? U-nya adalah 2x. Berarti setengah E pangkat 2x ditambah konstanta. Gitu ya. Untuk integral E pangkat 2x dx. Kemudian yang nomor 3 di sini saya punya integral A pangkat x dx. Sama dengan A pangkat x dibagi ln A. Kok bisa seperti itu? Oke, jadi seperti ini ya ceritanya ya. Integral A pangkat x dx. Nah, A pangkat x ini bentuknya bisa kita ubah menggunakan bentuk logaritma natural dengan fungsi eksponensial. Jadi bisa kita ubah menjadi E pangkat ln dari AX dx ya. Bentuk ini kenapa E pangkat ln A pangkat X itu sama dengan A pangkat X? Karena fungsi eksponensial di sini E dengan fungsi logaritma natural ln ini ya, ln ya, itu saling inverse atau saling berkebalikan. Jadi dalam sifat logaritma atau dalam sifat fungsi eksponensial, kalau kita punya misalkan 10 itu sama aja dengan E pangkat ln 10 ya. Atau E pangkat ln A itu sama dengan A. Makanya kalau ada A pangkat X berarti E pangkat ln A pangkat X. Gitu ya. Nah, ini pun bisa kita ubah bentuknya menggunakan sifat pada logaritma natural, yaitu X-nya bisa kita pindah ke depan. Berarti E pangkat X ln A dx. Nah, di sini kan X pangkat X dikali ln A. Di sini masih X, berarti harus kita ubah itu menjadi dx ln A. Nah, dibagi dengan turunannya. Apa turunan X ln A? Yaitu ln A. Ya, turunannya adalah ln A. Berarti ln A ini adalah suatu konstanta, bisa kita taruh luar. 1 dibagi ln A. Dikali integral E pangkat X ln A d X ln A. Nah, ini udah sama ya. X ln A, X ln A. Kita ganti aja dengan U, biar gampang. Berarti menjadi 1 per ln A integral E pangkat U du. Nah, berarti sama dengan 1 per ln A, integral ini adalah E pangkat U ditambah C. Ya, sama dengan 1 per ln A, E pangkat U. U-nya apa tadi? U-nya adalah ini, X ln A. X ln A ditambah C. Sama dengan 1 per ln A, E pangkat X ln A, X-nya kita kembalikan lagi menjadi bentuk pangkat. Sehingga menjadi E pangkat ln A pangkat X ditambah C. Ini kita kembalikan lagi ke bentuk semula, yaitu A pangkat X. Sehingga menjadi A pangkat X dibagi ln A ditambah konstanta. Jadi kita peroleh hasil dari integralnya adalah seperti ini. Yaitu yang ini ya. A pangkat X dibagi ln A ditambah konstanta. Kira-kira seperti itu ya. Untuk yang lain, ini saya kira gampang. Integral sin X itu adalah min cos X ya. Ada minnya, jangan lupa. Kebalikan dari turunan. Kalau turunan sin X itu kan cos X. Kalau integralnya itu ada min cos X. Kalau integral cos X itu sin X. Kalau turunan dari cos X adalah min sin X. Dan lain sebagainya ya. Oke, kita langsung bahas contoh soal yang berikutnya. Nah, di sini kita punya contoh soal lagi. Kita bahas dari yang nomor 1. Kita punya soal seperti ini. Tentukan antiderivatif ya, atau integral untuk fungsi-fungsi berikut. Integral 1 dibagi akar X kuadrat 3 dx. Ini bisa kita tulis menjadi 1 dibagi X pangkat berapa? 2 per 3 ya. 2 per 3 dx. Seperti ini.
Kemudian bentuk ini bisa kita ganti menjadi X pangkat min 2/3 dx. Nah, ini bisa kita langsung kerjakan dengan cara biasa, yaitu X pangkat min 2/3 ditambah 1 dibagi min 2/3 ditambah 1 dx. Hasilnya adalah X pangkat min 2/3 tambah 1 berapa? Min 2/3 tambah 3/3, berarti 1/3. Dibagi dengan 1/3. Ya, ditambah dengan C. Oh, ini tambah C ya. Maka hasilnya adalah 3x pangkat 1/3 ditambah C. Atau bisa kita tulis dengan 3. Oh ya udah seperti ini ya. Berarti hasilnya adalah seperti ini. 3 dikali X pangkat 1/3 ditambah C. Gitu ya. Nah, turunan turunan dari ini itu adalah yang di sini. Ini. Coba kita hitung ya. Jadi kalau kita punya fungsi Y sama dengan yang ini, 3 kali X pangkat 1/3, turunannya adalah ya 3 dikali 1/3 X 1/3 dikurang 1. Sama dengan, ini coret, berarti tinggal X pangkat min 2/3. Sama dengan X pangkat, 1 dibagi X pangkat 2/3, atau 1 dibagi X kuadrat akar 3. Nah, seperti ini ya. Sama ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini, itu berarti kita harus pisah. Integral 4x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 4 dibagi x pangkat 3 dx. Berarti kita harus pisah nih. Yaitu menjadi integral 4x pangkat 6 dibagi x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 4 dibagi x pangkat 3 dx ya. Kasih kurung. Sama dengan integral X pangkat 6 dibagi X pangkat 3. Berarti kan 4X pangkat 3. Ditambah 3, X pangkat 4 dibagi X pangkat 3. Berarti kan X ya. Dari dx. Nah, ini langsung aja kita integralkan secara biasa. 4X pangkat 4 dibagi 4 ditambah 3X kuadrat dibagi 2 tambah C. Sama dengan X pangkat 4 ditambah 3/2 X pangkat 2 ditambah konstanta. Gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 3, ini bisa kita kerjakan, yang ini bisa kita kerjakan dengan cara substitusi. Begitu juga dengan yang keempat ini. Ini juga bisa kita kerjakan dengan substitusi. Oke, coba aja kita bahas ya. Kita bahas aja yang nomor 4 di sini, trigonometri. Integral sin T cos T akar 1 plus sin kuadrat T. Ini kan DT nih. DT-nya kita ganti dengan 1 plus sin kuadrat T. 1 plus sin kuadrat T. Kenapa? Karena turunan dari 1 plus sin kuadrat T itu adalah 2 sin T dikali cos T. Itu bisa mengeliminasi bagian yang lainnya, yaitu fungsi sin T cos T. Jadi sekarang menyisakan setengah integral. Ini bisa kita ganti dengan pangkat setengah. Pangkat 1/2. D 1 plus sin kuadrat T. Ini kita ganti aja dengan U ya, biar tidak bingung. Sehingga menjadi setengah integral U pangkat setengah DU. Sama dengan setengah U pangkat setengah ditambah 1 dibagi setengah tambah 1 ditambah C. Sama dengan setengah dikali U pangkat 3/2 dibagi 3/2 tambah C. Ini coret. Hasilnya adalah sepertiga U pangkat 3/2 ditambah C. U-nya berapa tadi? 1 plus sin kuadrat T. Berarti sepertiga dikali 1 plus sin kuadrat T pangkat 3/2 ditambah C. Ya, ini hasil untuk yang nomor 1 D ini. Gitu ya.
Oke, coba kita bahas untuk soal yang berikutnya. Kita bahas yang nomor 3 yang pertama. Integral dari ln pangkat 10 X ya, dibagi X dx. Nah, di sini X-nya pakai nilai mutlak karena X-nya itu harus selalu positif ya. Ln pangkat 10 X itu sebenarnya sama aja penulisannya dengan ln X pangkat 10 ya. Jadi nggak usah bingung. Nah, ini jelas bisa kita kerjakan dengan cara substitusi. Yang kita misalkan adalah ln X-nya ya, yaitu ln pangkat 10 X dibagi X. Nah, D-nya ini kita ganti dengan D ln X. Kenapa? Karena turunannya itu adalah 1 per X, bisa mengeliminasi bagian yang lainnya. Sehingga sekarang kita punya integral ln 10 X D ln X. Ini kita misalkan ln X-nya dengan U, ln X-nya dengan U. Sehingga menjadi integral U pangkat 10 DU. Gitu ya. Sama dengan U pangkat 11 dibagi 11 ditambah C. U-nya tadi adalah ln X. Berarti ln pangkat 11 X dibagi 11 ditambah C. Gitu ya. Cukup mudah ya. Kemudian untuk yang satu nomor 3 yang kedua, integral ln 3 dikali 3 pangkat 10 X dx. Oke, di sini ada ln 3. Ini adalah suatu konstanta. Bisa kita taruh luar. Maka yang tinggal diintegralkan adalah 3 pangkat 10 X dx. Ini menggunakan teori yang tadi ya, yaitu integral A pangkat X dx sama dengan A pangkat X dibagi ln A ditambah C. Masalahnya di sini ini adalah 10X. Maka D-nya pun harus kita ubah menjadi D10X ya. Yaitu ln 3 integral 3 kali 3 pangkat 10X. Nah, D-nya ini kita ganti juga atau kita ubah juga dengan D10X. Tentu dibagi dengan turunannya, yaitu 10. Sehingga 10 ini bisa kita keluarkan menjadi ln 3 dibagi 10 dikali integral 3 pangkat 10X. D-nya pun juga sekarang 10X. Ya, ini 10X, ini pun juga sekarang 10X. Kita misalkan aja dengan U. Maka menjadi ln 3 dibagi 10 integral 3 pangkat U DU. Hasilnya adalah ln 3 dibagi 10. Nah, ini menyesuaikan dengan yang di sini, yaitu 3 pangkat U dibagi ln 3 ditambah C. Ini coret, ini juga coret. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat U. U-nya tadi apa? 10X. 3 pangkat 10X dibagi 10 ditambah konstanta. Kira-kira begitu ya untuk soal yang ini. Hasilnya adalah 3 pangkat 10X dibagi 10 ditambah C. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya coba kita bahas yang nomor terakhir ini ya. Tapi kita ganti aja soalnya dengan nilai mutlak. Integral nilai mutlak X dx. Gimana cara ngerjainnya? Ini menggunakan sifat nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu kan definisi. Bukan sifat sih, tapi definisi. Yaitu akan sama dengan X ketika X-nya lebih dari sama dengan 0. Akan sama dengan min X ketika X-nya kurang dari 0. Berarti integral dari nilai mutlak X dx sama dengan X ini kita integralkan terhadap dx, kemudian min dari X dx. Nah, ini sama dengan berapa? Kan setengah X kuadrat plus konstanta ya. Ini min setengah X kuadrat. Ini ketika X-nya lebih dari sama dengan 0, ini ketika X-nya kurang dari 0. Jadi hasilnya ada dua, yang ini ketika X-nya positif, dan yang ini ketika X-nya negatif. Nah, sebenarnya ini bisa dikombin, bisa kita gabung ya hasilnya, yaitu perhatikan nih, untuk yang ini ketika X-nya lebih dari sama dengan 0, itu bisa kita pecah menjadi X kuadrat dibagi 2 sama dengan X dikali X dibagi dengan 2. Sedangkan yang ini itu bisa kita pecah ketika X-nya kurang dari 0 adalah
min X kuadrat dibagi 2 sama dengan min X dikali X dibagi dengan 2. Nah, perhatikan nih, yang pertama di sini adalah ada 2 di bagian penyebut dan 2. Berarti integral dari nilai mutlak X dx itu sama dengan penyebutnya pasti 2. Kemudian di sini ada X yang di atas, yang di bawah ada min X. Ini menyesuaikan dengan X-nya. Ketika X-nya lebih dari sama dengan 0, dia X. Ketika X-nya kurang dari 0, dia pasti min X. Berarti nilainya adalah X. Karena pasti kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, pasti dia akan bernilai X. Ketika X-nya kurang dari 0, maka dia bernilai min X. Lalu ketika X-nya yang berikutnya itu di sini ada X, di sini pun juga ada X, sama-sama X, berarti selalu positif ya. Selalu positif kan, berarti pakai nilai mutlak X. Gitu ya. Nanti pakai nilai mutlak X. Atau agak sedikit terbalik ya penjelasannya. Jadi seperti ini. Sorry. Tadi kan bagian penyebutnya itu 2. Oke, kita bagi dengan 2. Lalu di sini ada X. Ketika X-nya positif, berarti kan positif. Lalu yang di sini ada min X. Ketika X-nya juga kurang dari 0. Berarti kalau X-nya kurang dari 0, sedangkan di sini min X, berarti kan juga positif ya. Misalkan aja X-nya sama dengan min 2. Berarti kalau min 2, min X-nya adalah 2. Berarti X dan min X ini jadinya adalah positif. Selalu positif, yaitu pakai nilai mutlak. Kemudian X di sini itu akan positif karena X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan X yang di sini itu bernilai negatif karena dia kurang dari 0. Jadi bisa kita tulis dengan min X. Gitu ya. Bisa kita tulis dengan min X. Iya nggak? Iya dong, karena ada positif dan ada negatifnya. Tergantung dengan X-nya. Berarti ini bisa kita tulis min X dikali nilai mutlak X dibagi dengan 2. Bukan min X ya, sorry. Tetapi X. Sorry. Berarti di sini adalah X. Kenapa X? Karena tergantung dengan inputannya. Kalau dia lebih dari sama dengan 0, pasti bernilai X. Kalau dia kurang dari 0, ya min X. Seperti itu. Jadi kita tulis X atau sama dengan X dikali nilai mutlak X dibagi dengan 2. Ya. Ditambah konstanta. Kurang lebih seperti itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.